Halo, halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami. Saya Harus Menarif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, sekarang ini banyak yang khawatir perlawanan masyarakat sipil, mahasiswa ini mengalami pelemahan. Ada yang menyebutkan bahkan ini diaborsi oleh operasi-operasi politik. Perlawanan terus berjalan, tapi agendanya terpecah belah dan kemudian tidak ada konsolidasi. Anda kan sampai sekarang masih terus berkeliling Indonesia. Apakah Anda juga mendeteksi fenomena yang sama? Ada kekhawatiran umum bahwa konsolidasi masyarakat sipil mengalami semacam pelemahan karena seolah-olah tidak ada satu strategic issue yang bisa dipertahankan secara konsisten. Pindah-pindah isu dan terbuai oleh sensasi itu. Sementara pendalaman, substansi tertinggal karena intip mengintip, lalu curiga mencurigai. Dan itu yang kita sebut sebagai kondisi chaotic atau kondisi kakofoni. Kakofoni artinya berbunyi tapi tidak bermakna. Rame tapi tanpa komposisi, tanpa partitur. Sekali lagi itu mungkin semacam kelelahan, political fatigue itu, kelelahan politik dari masyarakat sipil. Dan itu yang berbahaya kalau masyarakat sipil mengalami semacam fragmentasi dan menghendaki semacam konsolidasi. Jadi dua hal yang pasti tidak bisa dipersatukan. Kalau masyarakat sipil menginginkan konsolidasi, maka mesti ada semacam tacit agreement, perjanjian diam-diam bahwa ada yang mengolah ide, ada yang menyusun strategi, dan ada yang memulai pengorganisasian. Kan cuma itu kan, ide, strategi, dan organisasi itu. Tapi kita mulai lihat bagaimana ketidakmampuan mengolah ide itu dihasilkan oleh keinginan untuk terus membakar ide tetapi tanpa strategi. Jadi selalu kita lihat ada ide, ada strategi, dan ada pengorganisasian. Kan itu hal yang simpel yang kita pelajari. Nah, berebut di bidang pengorganisasian tanpa ide itu konyol. Berebut di dalam strategi tanpa ide itu juga konyol tuh. Nah, itu saya kira kondisi masyarakat sipil hari ini. Tapi yang lebih parah adalah kesempatan untuk memperlihatkan semacam keteguhan hati itu yang makin lama makin dangkal sebetulnya tuh. Jadi kalau kita lihat akhirnya undangan, saya perhatikan undangan yang masuk ke saya itu ya soal itu juga tuh, bagaimana impact dari efisiensi terhadap pendidikan, apa akibat dari Donald Trump terhadap potensi Indonesia menjadi negara maju. Itu hal yang sangat teknis. Jadi pendalaman fundamental untuk melihat bahwa apakah Indonesia ada di dalam garis ideologi yang ketat atau tidak tuh. Tetapi untuk tiba di situ memang perlu peralatan akademis, perlu peralatan konseptual tuh. Jadi kemampuan kita terutama kalangan sebut aja tokoh-tokoh yang berupaya untuk ikut di dalam perubahan tapi tanpa ide, itu artinya sebenarnya mengganggu aja sebenarnya kan. Tetapi kan nggak mungkin didiamkan, walaupun kita tahu bahwa ya diam sebenarnya lebih baik tuh, karena dengan ikut nimbrung tanpa pengetahuan itu artinya hanya ingin ikut dalam tepuk tangan, tidak mau ambil risiko di dalam menghitung konsekuensi. Jadi saya kira itu keadaan hari ini. Tetapi itu adalah hal yang akan kita lalui. Jadi kesempatan-kesempatan berikutnya tentu kita akan mulai dengan fakta bahwa masyarakat sipil kita tidak terkonsolidasi dalam ideologi, ribut di dalam organisasi, kehilangan strategi. Jadi mesti ada juga semacam kritik dari dalam masyarakat sipil itu. Dan saya kira saya tetap bersama masyarakat sipil dan perlahan-lahan dengan optimisme hendak mengucapkan bahwa tetap masyarakat sipil itu ada andalan dari demokrasi. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman perubahan-perubahan politik baik di dalam dan luar negeri, terutama kalau kita di Indonesia tentu ambil yang paling dekat, yakni gerakan reformasi. Pada waktu itu ada satu kesamaan ide, ada sebuah kesepemahaman bahwa musuh bersama itu adalah rezim Orde Baru, yang itu yang harus diakhiri, dan ciri utamanya pada waktu itu adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kalau sekarang ini apa? Karena rezim pemerintahan Jokowi digantikan oleh rezim Prabowo,
Tapi sesungguhnya rezim Jokowi itu masih juga terus berlanjut. Nah, sekarang ini para aktivis juga terpecah. Ini karena ada yang karena pemerintahan Prabowo juga tidak membuat garis tegas dengan Jokowi. Sementara banyak juga yang berharap sebenarnya Pak Prabowo ini hanya merupakan taktik dan strategi saja gitu. Hanya perlu bersabar, perlu waktu. Tapi banyak juga yang merasa tidak cukup sabar melihat perubahan-perubahan yang diharapkan itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Saya terangkan tadi soal kondisi masyarakat sipil atau sebut aja di epistemic condition of uh, civil society ini harus kita pastikan karena berkali-kali juga termasuk di dalam era transisi dari 98 pergi ke reformasi itu konsolidasi ide itu tidak terjadi di dalam kelengkapan kedalaman ideologis itu. Dan itu yang menyebabkan pada akhirnya banyak yang kecewa bahwa reformasi tidak selesai, bahwa KKN itu masih carry over, masih terbawa ke dalam rejim reformasi. Nah, semua itu sebetulnya pelajaran unik di dalam sejarah perubahan politik. Kita belajar tentang filosofi dari perubahan, bahwa kemarahan ideologis itulah sebetulnya daya juang yang paling tinggi itu. Kita bayangkan misalnya kalau tidak ada semacam ide sosialisme di awal abad 20 yang mendorong perubahan politik dunia itu, tidak akan ada Indonesia merdeka. Jadi ide itu sebetulnya diam-diam itu menuntun perubahan. Ideologi menjadi pembatas antara kolonialisme dan kebebasan pada waktu itu tuh. Pada waktu reformasi juga jelas. KKN itu adalah pembatas antara demokrasi dan reformasi itu. Pembatas antara otoritarianisme dan demokrasi itu. Dan itu tidak terjadi. Nah, batasan-batasan ini yang selalu saya terangkan dalam bentuk kuliah itu. Dan talk show juga begitu. Jadi sebetulnya kita lihat bahwa ada semacam kelelahan berpikir pada masyarakat kita. Kita bayangkan misalnya begitu terjadi perubahan karena faktor-faktor historis. Historis artinya sesuatu yang memang harus terjadi karena determinasi historis itu. Soal perubahan tata kapitalisme dunia, karena ada perangai proteksionisme dari Donald Trump misalnya. Soal realignment di Eropa itu karena berselisih di dalam soal penggunaan nuklir, siapa yang akan mulai itu, Iran atau Israel, Israel atau Turki, Turki di backup siapa. Dalam kondisi tertentu Israel ada bisnis dengan negara-negara Arab. Dalam kondisi yang lain, negara-negara yang butuh energi itu harus bersekutu dengan Rusia, karena Rusia supply energi ke Eropa itu luar biasa. Jadi semua pengetahuan itu sebetulnya kita perlukan supaya kita tidak membaca Indonesia sendirian. Tidak ada yang namanya sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia bagian dari sejarah dunia. Itu yang sering harus kita terangkan pada publik, buat peradaban dunia itu sejak Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua sebagai epoch itu selalu problemnya kita harus melihat perubahan di dalam NKRI Indonesia itu sebagai bagian dari perubahan dunia. Itu pentingnya berpikir teoritis, berpikir dengan kapasitas paradigma itu. Nah, mereka yang lelah berpikir, bukan lelah sebetulnya, tidak mampu tiba pada pikiran itu, dia akan ambil jalan pintas. Ya, yang penting perubahan apa? Lalu perubahan itu dituntun oleh apa? Itu kan masalahnya, berubah dari apa ke apa. Satu. Kedua, berubah secara kuantitatif atau secara kualitatif. Berubah kuantitatif artinya rejimnya berubah, tetapi ideologinya tetap. Berubah kualitatif, ideologi rejim itu berubah, kan begitu. Jadi kita juga mesti tega untuk mengatakan bahwa kedunguan itu juga ada di dalam kampus-kampus kita, di dalam pembicaraan masyarakat sipil, tetap ada di situ kan. Jadi kejujuran untuk mengatakan bahwa kedunguan itu sebetulnya udah merata antara elit, publik, masyarakat sipil, akademisi itu, sehingga tidak mampu lagi untuk melihat after disaster apa yang tersedia itu. Kalau dari awal tidak disediakan, akibatnya nanti kecewa terus menerus. Ini diperkirakan, ini nanti habis Lebaran itu gerakan-gerakan jalanan aksi mahasiswa, unjuk rasa dan sebagainya akan kembali memanas gitu. Tapi mungkin ada waktunya juga ya buat maksud saya ada baiknya juga buat para aktivis untuk mengambil jeda sejenak ya ini. Tapi jangan sampai terlalu lama ya jedanya ya. Itu melakukan permenungan, konsolidasi, atau mungkin sudah terjadi ya pada Idul Fitri kemarin,
dan setelah itu menyatukan ide sehingga kemudian mereka sampai pada satu kesepakatan bersama apa yang harus diperjuangkan. Dan kita mesti mulai menapis noise-noise gitu, suara-suara yang nggak karuan itu sehingga sekarang menjadi suatu jadi voice atau suara yang lantang dan bisa menyatukan semua kekuatan masyarakat sipil. Perenungan ideologis, kontemplasi teoretis, atau sebut aja pendalaman metodologi itu diperlukan di awal perubahan itu kan. Kan itu yang menuntun. Jadi kita terjebak oleh slogan berkali-kali, yang penting kerja, kerja, kerja. Itu apa isi dari kerja itu? Begitu perubahan terjadi, kerja tanpa tuntunan prinsip dialektika, tanpa ada antitesis ideologisnya, itu artinya kita nggak berubah. Kita cuma melihat ada sesuatu yang terjadi, tapi kita nggak mengerti yang terjadi itu apa sebetulnya. Karena kita tidak bisa tempatkan itu dalam satu frame philosophical foundation atau frame filosofi konseptual. Jadi penting sebetulnya bagi orang yang berpikir melihat problem itu di dalam interkoneksi isu dan di dalam kondisi paradigmatik. Ini saya artinya pakai beberapa istilah yang kemudian akan dianggap itu cuma istilah doang. Ya istilah itu justru dihadirkan karena kenyataan empirik memerlukan tuntunan teoretik, itu dasarnya. Jadi kita tahu bagaimana ketidakmampuan berpikir itu menimbulkan sinisme. Ketidakmampuan berpikir menyebabkan ketakutan untuk masuk dalam pertengkaran, masuk dalam perselisihan, masuk dalam bahkan argumentasi diplomatik gitu. Dan negeri ini pernah dituntun oleh kekuatan berpikir itu tuh di awal Republik. Ada Tan Malaka dengan tema to be or not to be, itu mana masa itu. Ada Bung Karno dengan retorika untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Ada Sultan Syahrir bolak-balik memanfaatkan kecerdikannya untuk masuk dalam debat dukungan internasional tuh. Ada Muhammad Hatta yang melakukan permenungan tentang the thing called human solidarity, the thing called sovereignty, kedaulatan rakyat tuh, people sovereignty. Jadi semua mereka itu berupaya untuk mengendapkan kondisi dengan dituntun oleh kecermatan, kehati-hatian, ketajaman, dan kepekaan pikiran. Itu dasarnya kan. Nah, Indonesia merdeka karena diskurs itu, karena narasi itu. Lalu diikuti oleh kemampuan kita mengorganisir kekuatan rakyat. Kan itu dasarnya. Kita mesti balik pada satu prinsip bahwa manusia itu dituntun oleh akalnya. Setelah itu boleh pergunakan dengkul, jangan dibalik. Karena nanti betul-betul adu dengkul doang tuh, dan kita kehilangan kesempatan untuk memewahkan pikiran. Bangsa ini bangsa yang mewah dengan pikiran. Jadi sekali lagi, elite kehilangan gagasan, masyarakat sipil mampu bertahan tapi kemudian digoda sedikit oleh kecemasan, lalu merasa bahwa ini bahaya, si ini akan jadi agen, si ini sedang dikelola oleh kekuatan intelijen yang satu sana tuh. Jadi kemampuan otak itu untuk memetakan diganggu oleh kecemasan diri sendiri. Jadi ini sebetulnya pembeda antara mereka yang berupaya untuk melihat dari atas keadaan dan mereka yang kasak kusuk di bawah tanpa tahu tuh ini petanya apa. Nah itu saya kira hal yang mungkin harus mulai dibicarakan kembali, karena kita bersaing dengan kecepatan perubahan ekonomi, bersaing dengan pertumbuhan teknologi yang memungkinkan kita tertinggal di dalam percakapan hanya karena kita tidak punya desain pikiran. Ya satu-satunya yang kita bisa pakai adalah artificial intelligence. Anda bisa tanya apa aja di situ, tetapi artificial intelligence juga akan membaca bahwa pertanyaan Anda itu pertanyaan dungu, pertanyaan Anda itu pertanyaan teknis. Padahal kita butuh ada kemampuan argumentasi yang dihasilkan oleh diskurs akademik. Bung Rocky, saya mesti jujur ya, uraian tadi yang Anda sampaikan tadi itu sangat berat ya, dan saya nggak kaget kalau nanti pasti banyak yang menyatakan bahwa apa yang Anda sampaikan tadi itu nggak menyentuh realitas, nggak down to earth. Karena kalau sekarang ini sekarang kita cermati gerakan mahasiswa maupun koalisi masyarakat sipil itu sudah mulai saling mencurigai. Ada yang misalnya nggak Anda ketemu dengan Dasko kemarin, banyak juga orang yang mencurigai bahwa Anda ini bagian dari operasi untuk mengaborsi misalnya gerakan-gerakan mahasiswa yang saya selalu menyatakan pada teman-teman bahwa saya bersaksi bahwa itu tidak mungkin Anda lakukan.
Ya ini mungkin orang bertanya bahwa yang kita bicarakan, saya dan Hertu bicarakan hari ini atau sesi ini sangat sangat kurang menyentuh realitas. Tetapi realitas yang paling ketat isinya adalah konsep sebetulnya, bukan pemberitaan segala macam. Kita juga terangkan itu selalu di dalam konteks tugas kita FNN itu untuk mengambil alih, atau ya dengan sombong kita mengambil alih diskurs akademik yang macet di masyarakat, sehingga timbul curiga mencurigai, kehilangan kemampuan. Itu menyebabkan orang itu bukan duel pedagogi tapi duel demagogi itu. Jadi sekali lagi FNN berupaya terus untuk menuntun bahwa negeri ini mesti diisi dengan pikiran. Kan itu dalil kita dari awal. Dan nggak mungkin misalnya kita bertanding untuk menjadi pemimpin Asia tanpa ide tentang apa yang disebut Asia. Atau bahkan di belakang itu apa yang disebut Asiatic Mode of Production misalnya, yang diucapkan oleh Karl Marx, untuk mengetahui sanggup nggak Asiatic Mode of Production ini menghasilkan perubahan. Atau sifat-sifat antropologi kita yang sebetulnya toleran untuk hal-hal yang sebetulnya sekedar basa-basi itu. Dan jadi kita coba ulas itu banyak hal supaya satu waktu kita bisa katakan pada sejarah bahwa kita telah menemukan kembali Indonesia yang berpikir. Salam akal sehat, Bung Rocky. Salam akal sehat.